Bapakku datang padamu pagi hari yang indah ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan pagi hari. Inilah yang kita harus lakukan dalam setiap hidup ini. Apapun yang terjadi, kita tetap berdoa, kita tetap datang kepada Bapa. Percayalah, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, ada perlindungan, ada pertolongan, ada mujizat bagi setiap kehidupan kita. Shalom Immanuel, Tuhan menyertai kita semua. Bilang sama-sama, dadah, 1, 2, 3. Dadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Immanuel, Tuhan menyertai setiap kita. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar dari kisah kepahlawanan Yonatan di dalam 1 Samuel pasal 14. Hari ini kita sudah melangkah di dalam pasal 14 dalam 1 Samuel, dan kita akan membaca bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-6, bagian B. Di situ dikatakan seperti ini. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab ini dia. Ini keyakinan dari Yonatan. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ya, kita tahu bersama peristiwa sebelum kejadian ini, maka ada sebuah peperangan yang dimenangkan oleh Raja Saul, yaitu pertempuran di Yabes Gilead, di mana Raja Saul itu memiliki juga jumlah pasukan yang sangat banyak, ya, yaitu sekitar 10.000 orang lebih, ya. Kalau kita baca di dalam pasalnya yang ke-11, ya, di situ kita melihat ada 300.000 orang Israel, bukan 10.000 ternyata, ratusan ribu, 300.000 orang Israel dalam ayatnya yang ke-8 pasal 11, dan ada 30.000 orang Yehuda. Jadi Yonatan sebagai anak dari Saul itu sudah pernah mengalami peperangan yang dimana mereka menang itu dengan banyak orang. Tetapi pada saat di dalam pasal 14 dan pasal 13 kita melihat jumlah orang Israel yang mengikuti Saul itu sangat sedikit. Awalnya itu hanya 3.000 orang, tetapi menjadi berkurang dan akhirnya tinggal 600 orang, ya. Menarik sekali. Di dalam ayat ini sampai dikatakan tinggal 600 orang yang bersama-sama dengan Saul di ayat yang kedua pasal 14, ya. Tinggal 600 orang, yang lainnya sudah lari, ada ke gunung, ada ke bukit, ada ke sumur, ke perigi, ya. Mereka bersembunyi. Dan saat itu Yonatan tahu bersama bahwa keadaan bukan yang menentukan sebuah kemenangan. Apa yang menjadi apa yang ada pada kita, sumber daya, resource, itu bukan yang menentukan keberhasilan. Tetapi Yonatan dengan jelas berkata, bagi Tuhan kemenangan itu bisa diberikan dengan banyak orang maupun juga dengan sedikit orang. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat selanjutnya, di dalam ayatnya yang ke-14, di situ kita melihat Yonatan, 2 orang, Yonatan dan pembawa senjatanya, hanya membunuh 2 orang, hanya membunuh 20 orang, ya. Perhatikan ini, 2 orang hanya membunuh 20 orang, tetapi hasil dari itu membawa kegentaran bagi semua orang. Kalau kita baca ayatnya yang ke-15, timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, di antara seluruh rakyat Filistin, juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran dari Allah.
Jadi menarik sekali. 2 orang mengalahkan 20 orang, semua orang itu terkena dampaknya, ya. Jadi ini yang menjadi sebuah hal yang penting untuk kita mengerti bahwa hidup ini ketika kita mau untuk mengalami kemenangan, jangan melihat apa yang ada pada kita, tetapi melihat Tuhan kita yang sanggup mengubah perkara yang kecil itu menjadi besar. Kalau kita lihat 5 roti 2 ikan, itu hanya sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan makanan yang diperlukan oleh 5.000 laki-laki yang lapar saat itu. Itu baru laki-laki yang dihitung, belum perempuan, anak-anak. Tetapi ketika anak kecil itu memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus, maka di tangan Yesus yang kecil itu menjadi besar. Jadi hari ini mari Bapak Ibu Saudara, bagian kita adalah percaya dan tetap maju. Bagian kita adalah berserah dan tetap berdoa. Bagian kita hanya menyerahkan apa yang kita miliki saat ini kepada Tuhan. Kita lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya bagi hidup kita. Di dalam menghadapi wabah virus corona hari-hari ini, mari saya menghimbau bagi setiap kita, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berharap. Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Apapun yang menjadi masalah persoalan kita, baik dalam ekonomi, baik dalam kesehatan, baik dalam setiap tugas tanggung jawab. Kalau kita melihat ada begitu banyak kegagalan, hari ini pegang teguh janji Tuhan. Masih ada mujizat. Saat engkau tidak memperhatikan keadaanmu, tapi engkau melihat Tuhanmu. Saat engkau bukan membesar-besarkan masalahmu, tetapi ketika engkau membesarkan Tuhanmu, percayalah, hal yang kecil sekalipun ketika engkau mau tetap melakukannya, Tuhan akan ubah itu menjadi perkara-perkara yang besar. Setia dalam perkara kecil, Tuhan beri perkara yang besar. Kunci yang kecil dapat membuka pintu yang besar. Hari ini percaya janji Tuhan. Yonatan telah membuktikannya bagi kita bahwa ketika ia melakukan apa yang biasa, ketika itu dilakukan dengan setia, itu dilakukan dengan iman, itu menjadi sebuah perkara yang luar biasa. Demikianlah renungan firman Tuhan saat ini. Apapun yang terjadi, mari kita tetap berdoa. Mari tetap datang pada Tuhan. Lakukanlah bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Diperlukan 1 langkah untuk dapat menyelesaikan 1000 langkah. Hari ini, apapun yang ada di tanganmu, mari tetap setia kerjakan. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyediakan yang engkau perlukan, dan ada kemenangan yang ajaib, ada kesembuhan yang dahsyat yang Tuhan selalu akan lakukan bagi orang yang mau tetap berjuang, bagi orang yang mau tetap berdoa. Saat ini kalau engkau sedang menangis, saat ini kalau engkau sedang mengalami hal-hal yang buruk, tetap menabur walaupun sambil mencucurkan air mata. Waktunya akan tiba, kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Inilah renungan firman Tuhan. Tetap semangat, tetap datang pada Tuhan, tetap lakukan bagian kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. See you next time dalam renungan kita yang berikutnya. Dadah, Immanuel. Tuhan memberkati.